Nominal bantuan di tahun 2023 ini ada yang paling besar teman-teman, yaitu kita bisa menerima manfaat sebesar 20 juta per keluarga. Bantuan pemerintah yang akan dicairkan atau bantuan yang bisa kalian dapatkan di tahun 2023 selain kartu prakerja. Oke teman-teman, di sini kita masih membahas seputar bantuan dari pemerintah. Seperti yang kita ketahui bahwa bantuan dari pemerintah ini bukan hanya kartu prakerja saja. Dan untuk kartu prakerja ini memang diperpanjang di tahun 2023, tapi teman-teman juga harus mengetahui ada bantuan-bantuan lain juga yang bisa kalian dapatkan. Nah, di sini ada 10 bantuan pemerintah yang akan dilanjutkan atau dicairkan di tahun 2023. Siapa tahu teman-teman memenuhi kriteria tersebut dan teman-teman bisa mendapatkan bantuan tersebut, karena untuk nominal bantuan di tahun 2023 ini ada yang paling besar teman-teman, yaitu kita bisa menerima manfaat sebesar 20 juta per keluarga. So, simak video ini dengan baik agar teman-teman tidak gagal paham dalam menerima informasi. Nah, di sini teman-teman 10 bantuan pemerintah yang bisa dicairkan di tahun 2023 atau yang bisa kalian lihat. Yang pertama adalah bantuan kartu sembako atau biasa disebut dengan BPNT. Nah, untuk bantuan kartu sembako ini diberikan kepada 18,8 juta keluarga pemanfaat di seluruh Indonesia. Itu artinya teman-teman yang memenuhi kriteria ini sangat berpeluang besar untuk mendapatkan bantuan kartu sembako tersebut, di mana untuk mekanisme pencairannya ini itu biasanya dicairkan melalui kantor pos atau melalui kartu KKS. Nah, kalau yang melalui kartu KKS ini mekanisme pencairannya itu melalui Bank Himbara teman-teman. Dan nantinya uang yang kalian terima itu sebesar 200.000 per bulan. Kemudian yang kedua, bantuan pemerintah yang dilanjutkan atau diperpanjang di tahun 2023 adalah kartu prakerja. Nah, untuk kartu prakerja di tahun 2023 ini, untuk saat ini informasinya kuotanya ada 500.000 peserta teman-teman. Nah, untuk kartu prakerja di tahun 2023 ini memang berbeda dari tahun 2022, 2020 ataupun 2021. Nah, ini memang berbeda, sangat berbeda teman-teman dari sebelumnya, di mana prakerja di tahun 2023 ini masuk ke dalam skema normal, yaitu teman-teman akan menerima total manfaat sebesar 4,2 juta rupiah yang terdiri dari 3,5 juta untuk bantuan biaya pelatihan atau biasa disebut dengan saldo pelatihan. Kemudian insentif pasca pelatihan atau insentif prakerja yang biasa disebutnya itu sebesar 600.000 rupiah, hanya dicairkan satu kali aja, karena biasanya 4 kali sebanyak 600.000, tapi ini 600.000 satu kali saja. Kemudian insentif pengisian survei sebesar 100.000 rupiah satu kali aja teman-teman. Jadi untuk 2023 untuk kartu prakerja ini lebih besar di saldo prakerjanya, karena itu tadi masuk ke dalam skema normal, agar dengan tujuan penerima kartu prakerja ini meningkatkan soft skillnya teman-teman. Kalau yang sebelumnya itu kan lebih ke semi bansos ya. Nah, untuk tahun 2023 ini prakerja ini bersifat pelatihannya bersifat luring atau daring ataupun bauran. Jadi kalian bisa tapi lebih banyak di offline teman-teman. Kemudian untuk bantuan ketiga yang diperpanjang di tahun 2023 adalah bantuan PKH. Nah, untuk bantuan PKH ini sudah terus berjalan teman-teman. Nah, ini di tahun 2023 masih sama seperti tahun 2022, yaitu akan ada 10 juta penerima PKH di tahun 2023 di seluruh Indonesia. Nah, untuk bantuan PKH ini sendiri teman-teman, setiap keluarganya itu memiliki nominal uang yang diterima itu berbeda-beda ya, tergantung dari kondisi keluarganya itu sendiri. Jadi dia tuh punya beberapa kategori teman-teman untuk PKH ini, seperti PKH reguler setiap keluarga menerima 550.000 per tahun. Kemudian PKH akses, setiap keluarga mendapatkan bantuan sebesar 1 juta rupiah per tahun. Nah, kalau dalam satu keluarga PKH ini ada yang hamil, itu dapat tambahan lagi 2.400.000 per tahun. Kalau ada anak usia dini, kita dapat bantuan 2.400.000. Kemudian jika dalam keluarga itu ada anak SD, itu dapat 900.000 per tahun, SMP 1.500.000 per tahun, SMA 2 juta per tahun, dan seterusnya. Jadi nanti dalam satu keluarga itu, dalam satu kakak misalkan ada 5 orang, terus ada anak SMP, SD, kemudian ada ibu hamil. Nah, itu nanti tinggal dijumlahin aja bantuannya berapa. Jadi setiap keluarga itu berbeda-beda nilai bantuannya.
Kemudian bantuan keempat yang diperpanjang di tahun 2023 adalah bantuan subsidi listrik. Untuk bantuan subsidi listrik di tahun 2023 ini diberikan kepada 40,7 juta pelanggan teman-teman, dengan kriteria pelanggan yang memiliki watt listriknya itu sekitar 450 sampai 900 kWh teman-teman. Kemudian bantuan kelima yang diperpanjang di tahun 2023 adalah bantuan PIP atau biasa disebut dengan Program Indonesia Pintar teman-teman. Nah, dari ini bantuan dari Kementerian Budaya dan Ristek Dikti ya. Untuk bantuan ini kita mendapatkan di tahun 2023 yaitu ada sekitar 17,9 juta siswa penerima PIP ini mulai dari SD, SMP, SMA ataupun SMK teman-teman. Pencairannya di bantuan PIP ini dibagi menjadi 3 termin. Jadi dalam setahun itu biasanya ada 3 kali pencairan bantuan PIP ini untuk jenjang SD, SMP ataupun SMA dan SMK. Untuk anak SD ataupun SMP biasanya bantuannya disalurkan melalui Bank BRI, sedangkan untuk SMA atau SMK itu disalurkan melalui Bank BNI. Untuk besaran bantuannya itu sendiri setiap jenjangnya berbeda-beda teman-teman. Jadi kalau SD itu mendapatkan bantuan sebesar Rp450.000, SMP Rp750.000 dan SMA ataupun SMK itu mendapatkan bantuan sebesar Rp1 juta. Jadi teman-teman yang kalian sebelumnya itu udah dapat PIP, misalkan kalian ini dari SD, sekarang kalian tuh SMP, teman-teman wajib ya laporkan ke sekolahnya masing-masing agar bantuan PIP kalian itu diperpanjang setiap tahunnya selama ada program tersebut. Kemudian untuk proses penyalurannya itu sendiri itu tergantung dari SK-nya ya teman-teman, keluar di tahun 2023 itu biasanya disalurkan mulai dari bulan Maret 2023. Nah kalau yang tahun ini kan Maret 2022 teman-teman, nanti diinformasikan lebih lanjut mengenai program ini. Kemudian untuk bantuan ke-6 yang diperpanjang di tahun 2023 adalah bantuan RST atau Rumah Sejahtera Terpadu. Untuk sebelumnya di tahun 2021-2022 ini nama awalnya adalah RTLH atau Rumah Tidak Layak Huni teman-teman. Nah untuk bantuan ini tuh diberikan oleh Kemensos untuk keluarga yang masuk ke dalam kategori fakir miskin. Jadi setiap keluarga atau satu kakak itu mendapatkan bantuan sebesar Rp20 juta untuk melakukan renovasi rumah tersebut teman-teman. Makanya ini disebut dengan sekarang RST Rumah Sejahtera Terpadu. Biasanya mendengar di mana? Biasanya teman-teman ini diajukan dari kelurahan setempat teman-teman. Kalian juga bisa mengajukan diri. Kemudian bantuan yang ketujuh yang bisa kalian dapatkan di tahun 2023 yaitu subsidi bantuan uang muka perumahan. Nah untuk bantuan uang muka perumahan ini biasanya mendapatkan uang sebesar Rp220.000 per unit rumahnya. Kemudian untuk bantuan ke-8 yang diperpanjang di tahun 2023 adalah bantuan permakanan teman-teman. Nah untuk syaratnya bantuan permakanan ini nih masih termasuk ke bantuan baru ya di tahun 2023. Jadi ini nih untuk lansia ataupun disabilitas dengan syarat dia itu sudah masuk namanya di daftar DTKS. Nah untuk masuk daftar DTKS itu kayak mana kak? Nah ini biasanya juga balik lagi kalian mengajukan diri ke desa kalian, nanti dari kelurahan kalian tuh akan mengajukan ke pemerintah melalui aplikasi DTKS tersebut. Kemudian bantuan ke-9 yang bisa kalian dapatkan di tahun 2023 adalah bantuan yatim piatu. Inilah bantuan baru teman-teman dan kalian bisa mendapatkan uang sebesar Rp200.000 per bulannya. Selanjutnya untuk bantuan ke-10 yang bisa kalian dapatkan di tahun 2023 adalah bantuan Kartu Indonesia Sehat atau biasa disebut dengan KIS PBI. Nah untuk tahun 2022 ini yang menerima bantuan KIS PBI ini udah ada tercatat sebanyak 96,8 juta orang di seluruh Indonesia. Dan untuk tahun 2023 ini tetap diperpanjang teman-teman bantuan PBI tersebut. Nah buat teman-teman yang belum mendapatkan 10 bantuan ini kalian bisa mendaftarkan diri. Untuk syarat dan ketentuan nanti aku informasikan lebih lanjut atau teman-teman juga bisa mencari informasi dari media lainnya.